Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sebelum mewabahnya virus corona yang ada di seluruh dunia ini, mari sedikit kita berkaca. Memang pada zaman Rasul pernah terjadi, pada zaman para sahabat juga pernah terjadi. Hal ini kita ketahui dari beberapa ungkapan-ungkapan dalam hadis maupun kebijaksanaan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setidaknya dari beberapa artikel yang kami baca dan kami kumpulkan, ada sekitar 5 wabah yang pernah terjadi pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat, yang ketika itu disebut dengan ta'un. Kemudian pada zaman Umar pun pernah terjadi dan beberapa zaman berikutnya, sehingga wabah ini merupakan sebuah keharusan. Memang ini masalah problematika kehidupan. Jadi untuk itu kita harus bersiap diri untuk menyikapi dengan sikap yang paling bijaksana. Untuk menyikapi wabah corona yang ada di negara kita, yang pertama harus kita lakukan adalah mendefinisikan. Karena ketika kita benar mendefinisikan, maka kita akan benar mensikapi. Ketika kita salah mendefinisikan, maka kita pun akan salah menyikapi. Maka untuk itu, izinkan kami sedikit mendefinisikan sebagaimana perspektif yang kami pandang dari wabah ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi kalau kita lihat dari beberapa catatan sejarah yang terjadi pada zaman Nabi maupun sebelumnya, maupun setelahnya, maupun hari ini, bahwasannya apa yang terjadi di kehidupan kita dari musibah-musibah yang ada ini bisa kita definisikan menjadi 2. Yang pertama, musibah yang terjadi secara duniawiyah. Kemudian yang kedua, musibah yang terjadi secara diniyah. Untuk menyederhanakan kesimpulan ini, maka akan sedikit kami terangkan. Yang disebut dengan musibah dunia adalah apa yang menimpa kita secara normal sebagai manusia. Artinya, baik muslim maupun kafir akan terkena. Tidak memandang status agama, tidak memandang status akidah, tidak memandang status amal, siapapun terkena. Kemudian yang kedua adalah musibah secara diniyah. Musibah secara diniyah ini biasanya terjadi secara tidak lazim. Sebagaimana contoh tikus yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan Sailal Arim, sebuah bendungan yang tinggi, megah dan kokoh yang dibangun oleh orang-orang yang hidup di negeri Sabak, yang mereka gunakan untuk mengairi perkebunan serta pertanian mereka. Allah utus tikus untuk menghancurkannya. Kenapa kami sebut itu masalah diniyah? Karena hancurnya bendungan itu dalam 1 malam. Secara akal ini tidak mungkin. Maka sikapnya pun berbeda dengan apa yang mewabah terhadap masalah dunia. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, menurut pandangan kami, wabah virus COVID-19 atau corona ini adalah wabah duniawiyah, bukan berkaitan dengan diniyah. Yang artinya tidak memandang status agama, tidak memandang status akidah, maka siapapun terkena. Maka untuk itu, apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan adalah bersabar. Ini standar sederhana bagi seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengisyaratkan kepada kita ketika kita membuka Al-Quran, kemudian kita baca di lembar pertama, Allah berikan instrumen kepada kita untuk menjalani hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menghambakan diri dan hanya kepada Allah lah kita mengharap pertolongan.
Maka boleh kita bahasakan secara sederhana, menghambakan diri kepada Allah adalah ketika kita dalam kondisi lapang, dalam kondisi luang, dalam kondisi senang. Kemudian ketika hidup kita ditimpa suatu musibah, kesusahan maupun kesukaran, waktunya kita nasta'in kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam nasta'in kepada Allah, Allah perintahkan kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan kesabaran dan dengan jalan sholat. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah berupa wabah. Maka saatnya kita mendekat kepada Allah dengan ibadah, saatnya kita mendekat kepada Allah dengan bersabar. Maka untuk itu kami sampaikan beberapa hal, bahwa kesabaran itu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hasanun. Bersabar ketika mendapatkan musibah adalah sebuah keindahan. Beliau menggunakan bahasa yang sangat indah sekali, yaitu hasan. Hasan itu indah. Indah itu bagaimana? Indah itu ya ketika kita hidup bahagia, kita bersyukur. Ketika kita hidup dalam kondisi susah, maka kita bersabar. Ini selera hidup kita. Saat kita sengaja mengambil secendok kopi yang kemudian kita tuangkan di dalam gelas, secara sengaja pula kita masukkan sesendok gula. Yang kita tahu kopi dan gula rasanya berseberangan, kopi pahit dan gula manis. Tetapi ketika ketemu dalam secangkir air, rasanya sangat indah sekali. Inilah kehidupan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada hidup tanpa kesabaran. Tetapi yang perlu kami ingatkan sekali lagi, ada yang lebih indah daripada itu. Apa itu? As-sabru an maharimillah. Bersabar untuk menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana melaksanakannya? Yaitu ketika hari ini kita dapatkan situasi yang sangat sulit, apalagi dalam kondisi ekonomi yang kemudian terdampak daripada kebijakan pemerintah lockdown atau di rumah saja dan lain sebagainya, kemudian kita tidak berpenghasilan, maka bagaimana cara kita untuk tetap menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini lebih indah. Maka mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan kesabaran. Baik bersabar saat kita menjalankan musibah ini, maupun bersabar tetap berada di dalam ketaatan dalam kondisi sesulit apapun. Sebelum kita berbicara tentang perbedaan sikap di dalam masalah fiqhiyah, sebelumnya kita harus paham apa yang disebut dengan fikih. Fikih adalah al-fahmu secara bahasa. Secara istilah dapat diartikan secara sederhana bahwa fikih itu adalah sebuah kesimpulan yang disimpulkan oleh ulama dari pemahaman beliau terhadap dalil. Maka fikih itu apa? Fikih itu adalah sebuah produk daripada kesimpulan daripada pemahaman. Maka dalam konteks ini dapat kita sedikit ketahui bahwa fikih itu pasti berbeda, tidak mungkin sama. Karena kesimpulan fikih hasil daripada pemahaman seseorang terhadap dalil. Maka untuk itu dalam ilmu usul fikih ada istilah namanya isyaratun nas, ada dalalatul kalam dan lain sebagainya. Yang di sana menunjukkan bahwa kita atau ulama hanya memahami dari isyarat yang ada di dalam nas, yaitu Al-Quran dan dalil, Al-Quran dan hadis. Sebagaimana contoh, misalkan ketika Nabi SAW membawa buah kelapa, kemudian diberikan kepada para sahabat dan beliau minta, saya ingin minum. Maka salah seorang sahabat membuka kelapa, kemudian membelah isinya dan disajikan dalam segelas minuman. Yang lain menganggap bahwa oh Nabi ini suka madu, maka kelapa itu dibuka,
kemudian isinya dikeluarkan, disajikan dalam segelas, kemudian ditambahkan madu. Yang lain, Nabi ini suka kurma, maka beliau olah kurma menjadi sari kurma atau lain sebagainya, dicampurkan dalam kelapa itu. Dan masing-masing adalah perspektif daripada isyarat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah fikih. Maka untuk itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka kita harus paham apa itu fikih, sehingga perbedaan merupakan suatu kelaziman di dalam fikih, karena manusia tidak mungkin memahami hal yang sama, karena dalil ini turun dalam isyarat kepada kita. Insya Allah selamanya pasti akan terjadi perbedaan dan tidak akan sama. Itu fikih. Nah, fikih, kembali ke dalam persoalan fikih, bahwa fikih itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fikih individual, yang kedua ada fikih mujtama atau fikih berjamaah. Ini harus kita pahami. Fikih sendiri atau fikih munfarid istilahnya, ini terserah kita bagaimana kita mengamalkan. Kemudian fikih mujtama ini adalah terserah daripada tempat yang kita pakai. Sebagaimana contoh misalkan hari ini, sholat berjamaah. Apa hukum sholat berjamaah? Dalam kondisi normal, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Seluruh kaum muslimin, laki-laki khususnya yang bermukim wajib untuk melaksanakan sholat jamaah. Tetapi dalam kondisi ini yang berlaku adalah kaidah darurah, di mana para ulama mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa kondisi darurah membolehkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang. Sehingga kondisi ini fikih normal tidak berlaku, yang berlaku adalah fikih darurah. Nah, dikatakan darurah itu kapan? Satu, ketika memungkinkan kita kehilangan nyawa. Kemudian yang kedua, ketika memungkinkan kita kehilangan salah satu anggota tubuh, dalam kurung cacat permanen. Ini dikatakan darurah. Maka dalam hal ini hukum fikih yang biasa tidak berlaku, maka yang berlaku fikih darurah, sehingga sholat jamaah yang asalnya wajib menjadi sunnah, bahkan bisa jadi menjadi haram. Nah, ketika kita dalam kondisi ini, maka diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Ini fikih individual. Tetapi ketika kita berharap dan ingin melaksanakan sholat jamaah, maka kita harus ikut fikih ijtima atau fikih di tempat kita melaksanakan sholat jamaah. Nah, ini ditentukan oleh pemilik atau pemangku masjid, dalam hal ini adalah ketua takmir. Dan kita sebagai individual seorang muslim tidak boleh menentukan. Kalau sekedar usul boleh. Maka ketika kita masuk masjid kemudian kita dapatkan shafnya berjarak 1 meter atau 1,5 meter, maka kita wajib mengikuti fikih itu. Ketika kita masuk masjid kemudian di masjid sudah ada aturan wajib pakai masker, maka kita hukumnya wajib pakai masker. Dan kita tidak boleh ngeyel, saya tidak mau pakai karena bagi saya pakai masker menghalangi hidung menempel di tempat sujud, maka hukumnya makruh. Ini fikih individual. Tetapi karena sholat berjamaah itu fikih mujtama, kita harus ikut aturan. Bagaimana kalau kita tidak setuju dengan aturan yang dipakai oleh takmir atau ketua takmir? Maka kita dipersilahkan untuk mencari masjid lain yang sekiranya sesuai dengan kondisi kita. Itu namanya fikih mujtama. Maka dalam hal ini kaum muslimin tidak boleh beradu argumen atau dalam arti saling mencibir sana dan mencibir sini. Bahkan ketika ketua takmir sudah menentukan masjid ini harus ditutup, tidak boleh dilakukan sholat jamaah maupun sholat Jumat, kita tidak boleh menerobos. Maka sekiranya kita menerobos kemudian mendirikan jamaah sendiri atau jumatan sendiri tanpa izin daripada ketua takmir, maka mohon maaf, dalam fikih sholatnya tidak sah.
Ini sebagaimana Anda masuk ke rumah saya tiba-tiba sholat di dalamnya, sedangkan saya tidak mengizinkan, tidak izin, maka sholat Anda adalah di tempat yang tidak diizinkan. Nah, ini namanya fikih ijtima. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kita butuhkan adalah kelapangan hati kita untuk menerima perbedaan. Nah, ini namanya fikih mujtama, bukan fikih individual. Beberapa persoalan kita hadapi khususnya di dalam ibadah yang bernilai syiar keislaman. Di antaranya adalah sholat berjamaah, sholat jumu'ah, sholat tarawih, dan sholat id yang akan sebentar lagi harusnya kita laksanakan. Ini kontra dengan kebijakan daripada pemerintah maupun persyarikatan untuk social distancing, menjaga jarak satu sama lain. Karena dari setiap syiar yang kita sebutkan tadi semua membutuhkan perkumpulan dalam jumlah yang cukup banyak. Artinya yang pertama harus kita terangkan dahulu bagaimana menentukan hukum, bolehkah berkumpul dalam kondisi berkumpul dalam jumlah yang banyak untuk melaksanakan ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kepada kesimpulan yang telah kami ungkapkan bahwa wabah ini adalah musibah duniawiyah yang tidak berkaitan dengan agama. Artinya wabah ini tidak memandang tempat, pasar, sekolah, kantor, masjid, jalan, dan lain sebagainya. Pokoknya di sana ada perkumpulan manusia dalam jumlah yang banyak, di sana berpeluang atau berpotensi untuk menyebarkan virus. Maka untuk itu kita harus menjaga diri. Dalam hal ini maka MUI khususnya dan persyarikatan tentunya menyarankan kepada kita untuk berhenti sementara daripada kegiatan itu. Landasan hukumnya apa? Landasan hukumnya adalah data yang telah diakumulasikan, kemudian muncul kesimpulan di negara kita ada beberapa kriteria, ada zona merah, ada zona hijau, dan lain sebagainya. Maka untuk itu muncul sikap. Nah, ini yang harus kita fahami, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menjaga diri? Menyikapi dari berbagai macam statement atau pertanyaan atau kesimpulan seseorang, yaitu takut kepada Allah dan jangan takut kepada virus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini harus kita fahami bahwa berdiam diri di rumah karena menjaga diri supaya tidak terinfeksi virus itu adalah perintah Allah. Dan sedangkan keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat jamaah, Jumat, sholat tarawih, dan lain sebagainya, ini juga perintah Allah. Dari mana kita dapatkan perintah itu? Dari Al-Quran sama. Ketika kita datang sholat jamaah, ada perintahnya, wa aqimis sholah warka'u ma'ar raki'in. Ketika kita tetap berdiam diri di rumah untuk tidak melaksanakan sholat jamaah supaya tidak terinfeksi, itu pun ada ayatnya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Maka kedua-duanya adalah perintah Allah. Kalau kita gambarkan secara global, perintah Allah itu terangkum dalam 5, yaitu yang disebut dengan daruratul khams. Yang pertama adalah hifdzuddin, yang kedua adalah hifdzun nafas, yang ketiga hifdzul mal, berikutnya adalah hifdzul ird, kemudian yang berikutnya adalah hifdzun nasab. Nah, ini harus kita pahami, terutama poin nomor 1 dan poin nomor 2. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk menegakkan agama. Menegakkan agama itu dalam konteks hifdzuddin. Saat kita keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat jamaah, menegakkan syiar Allah disebut dengan hifdzuddin, menegakkan agama Allah, menegakkan syiar Allah. Dan saat kita tetap berdiam diri di rumah untuk melindungi diri kita dari infeksi virus yang ada, maka itu perintah nomor 2, yaitu hifdzun nafas. Dan yang menjadi persoalan bahwa kedua poin ini berbenturan. Nah, maka ketentuannya harus kita tentukan, kita pilih mana, menegakkan agama dengan mengorbankan nyawa kita,
atau mengorbankan agama untuk melindungi nyawa kita. Maka kedua-duanya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Imam Syafi'i ketika dipaksa oleh pemimpin Mu'tazilah untuk mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk, maka beliau mengatakan itu meskipun dalam konteks tauriyah. Beliau berpura-pura mengatakan hal demikian untuk melindungi nyawanya. Tetapi ketika Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan itu, untuk melakukan perbuatan itu, beliau tetap bersikukuh, saya tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk meskipun harus tauriyah. Karena bagi beliau melindungi agama lebih diutamakan daripada melindungi nyawa. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua sikap ini dikeluarkan oleh dua imam madhab yang berbeda. Dan tidak ada para ulama yang menyalahkan kedua imam tersebut meskipun pendapatnya berbeda, karena ini masailul fikih, wabil khusus dalam persoalan-persoalan individual. Tetapi yang menjadi persoalan kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa apa yang akan kita laksanakan di dalam syiar sholat jamaah, sholat jum'ah, sholat tarawih dan lain sebagainya adalah fikih mustama, maka seyogyanya kita mengikuti anjuran pemimpin yang sudah kita tunjuk, yang kita pasrai untuk memilih hukum yang harus kita laksanakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itu kita bersabar sementara untuk mengikuti anjuran tersebut dengan berharap semoga ada anjuran yang terbaru. Karena sekiranya kalau kita lama tidak sholat jamaah, ya hati kita kosong. Lama kita tidak sholat jum'ah, ya keyakinan kita tetap goyah. Maka untuk itu harapan kami ya mungkin kiranya harus kita kaji ulang bagaimana sikap kita terhadap masail-masail tersebut. Perbedaan diperbolehkan. Hukumnya adalah sunnah kauniyah, bahwa manusia itu pasti berbeda, tidak mungkin sama. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi mempraktekkan sholat yang beliau laksanakan di atas mimbar, kemudian para sahabat melihatnya. Sekian ratus sahabat melihat, maka timbullah perbedaan sekian ratus perbedaan. Sebagaimana kalau kita mengkerucutkan itu ada 4 madhab, maka manusia itu tidak mungkin sama. Maka untuk itu yang perlu kita lakukan untuk mewaspadai perbedaan yang menuju kepada perpecahan, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus paham konsep fikih. Beberapa konsep fikih memberikan isyarat kepada kita bahwa manusia pasti berbeda. Sehingga perbedaan ini kalau kita pahami tidak akan kita jadikan alasan untuk memecah belah diri kita sehingga terjadi berbagai macam persengketaan. Yang pertama, konsep di mana dikatakan para ulama syariat itu turun dalam 2 jenis. Yang pertama ada perintahnya, yang kedua ada yang pertama ada perintahnya, ada contohnya, yang kedua ada perintahnya, tidak ada contohnya. Ini yang harus kita pahami. Persoalan ada perintahnya, ada contohnya. Misalnya adalah sholat. Ada perintahnya, wa aqimis sholah, dirikanlah sholat. Ada contohnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat, kata Nabi. Allah memerintahkan, Nabi mencontohkan. Tetapi di persoalan yang kedua, di mana ada perintah, di sana tidak ada contoh. Misalnya sedekah. Allah katakan wa tasaddaqu. Nabi pun memerintahkan tasaddaqu, tetapi Nabi tidak pernah mengatakan tasaddaqu kama ra'aitumuni asaddaqu. Bersedekahlah sebagaimana engkau lihat aku sedekah. Tidak pernah Nabi mengatakan itu. Maka kita diberikan kebebasan untuk bagaimana mengaplikasikan sedekah. Ini hanya sekedar contoh.
Maka dalam masailul fikih pun demikian. Ada yang turun perintah dengan contohnya, ada yang turun perintah tanpa mencontohkan. Kenapa? Karena Nabi memahami kondisi masyarakat, kondisi umat. Nabi diperintah utus bukan untuk satu orang, bukan untuk dua orang, bukan untuk satu suku, bukan untuk satu negara, tapi untuk seluruh manusia yang masing-masing berbeda. Maka untuk itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehingga mari kita fahami bahwa perbedaan itu merupakan sunnah kauniyah yang akan tetap ada hingga hari kiamat. Maka jangan jadikan perbedaan ini sebagai alasan untuk perpecahan. Demikian kiranya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kurang lebihnya apa yang dapat kami sampaikan pada sesi pertemuan kali ini. Apabila ada salah dan ada keliru, mohon koreksian. Apabila ada kebenaran, mari kita jaga kebenaran itu agar tetap bersama kita. In uridu illal islah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.